Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Salsabila Rahmalubis. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu pokok penting dalam bahasa Indonesia. Karena ketika kita mempelajarinya, maka kita akan memahami bagaimana penggunaan efektivitas bahasa Indonesia. Yuk, sama-sama kita bahas. Adik-adik, jangan lupa dipahami ya. Bahasa yang kita pakai ada yang digunakan untuk percakapan sehari-hari atau kegiatan resmi. Untuk kegiatan resmi, biasanya menggunakan kata yang baku, dan untuk kegiatan sehari-hari, biasanya menggunakan kata yang tidak baku. Baik, masih semangat kan belajarnya? Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang kata baku dan kata tidak baku. Kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian sendiri dari kata baku ini, kata baku adalah kata yang kaidah, ejaan, telah sesuai dengan aturan bahasa Indonesia dan telah bersumber dari pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari kata baku. Nah, ciri-ciri dari kata baku yang pertama adalah tidak terpengaruhi dari bahasa daerah. Ya, benar sekali. Kata baku tidak harus terpengaruhi dari bahasa daerah. Ketika nanti dia terpengaruhi oleh bahasa daerah, maka kata tersebut tidak akan menjadi kata baku. Ciri-ciri yang kedua adalah tidak terpengaruhi oleh bahasa asing. Nah, ketika zaman now sekarang ini dikaitkan dengan bahasa asing itu tadi, maka dia akan tidak menjadi kata baku. Nah, ciri yang ketiga adalah kata baku ini digunakan sesuai dengan konteks kalimatnya. Dan ciri yang terakhir atau ciri-ciri yang keempat, kata baku ini tidak terkontaminasi dan tidak rancu, atau katanya itu tidak ambigu. Jadi orang mudah memahami, padat, dan juga tepat. Itulah keempat ciri-ciri kata baku. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan kata baku. Kapan sih kata baku itu harus kita gunakan dalam sebuah surat dinas, surat resmi, dan yang kedua, sedang membuat suatu laporan, itu dibutuhkan kata yang baku. Membuat surat lamaran pekerjaan juga dibutuhkan kata yang baku. Suatu musyawarah dan juga diskusi. Bahkan saat kita berpidato dan juga rapat dinas, kita diharapkan menggunakan kata yang baku. Dan yang terakhir, saat penggunaan kata baku ini, saat kita membuat surat menyurat antar organisasi, dan itu dibutuhkan kata yang baku dalam surat tersebut. Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian, kita selanjutnya akan membahas tentang kata tidak baku. Apa sih sebenarnya kata tidak baku itu? Nah, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman dan kaidah bahasa Indonesia yang sebenarnya. Nah, umumnya kata tidak baku digunakan dalam percakapan kita dalam sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Lalu, sebenarnya apa sih faktor dari kata tidak baku itu? Faktor yang pertama, pengguna bahasa tidak mengetahui dan tidak bisa menuliskan dari bentuk kata tersebut. Dari apa yang dibicarakan, mereka tidak mengetahui bagaimana cara menulisnya. Dan faktor yang kedua, pengguna bahasa telah terbiasa menggunakan kata yang tidak baku. Faktor yang ketiga, pengguna bahasa tidak memperbaiki kesalahan kata tidak baku yang telah digunakannya. Maka itulah disebabkan kata tidak baku sering muncul diucapkan. Nah, faktor yang keempat atau faktor yang sangat penting, pengguna bahasa telah terpengaruh dengan orang-orang yang tidak menggunakan kata baku. Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian,
Kali ini kita akan mengasah pengetahuan kita dari pembahasan tadi yang telah saya jelaskan, salsabila. Kita akan membahas mana sih kata yang baku dan kata yang tidak baku dari kata yang nantinya saya sajikan. Nah, apotik atau apotek? Nah, jawaban yang benar adalah apotek. Kata apotik adalah kata yang tidak baku, dan apotek adalah kata yang baku. Kata apotek berasal dari bahasa Belanda, yaitu apothek. Untuk mengetahui antara apotek dan juga apotik, mana yang kata baku dan kata tidak baku, kita harus tahu bahwasanya seorang yang bekerja di apotek atau orang yang berkuliah farmasi itu adalah apoteker, bukan apotiker. Selanjutnya, nasehat atau nasihat? Jawaban yang benar adalah nasihat. Nah, kata nasihat berasal dari bahasa Arab dengan kata kerja nasaha yang berarti kalasa, yang berarti murni dari segala kotoran dan kesalahan dan benar. Nah, untuk lebih memahami pemahaman kita tentang kata baku dan kata tidak baku, marilah kita perhatikan bersama-sama tabel kata baku dan tidak baku berikut ini. Contoh kata baku, atlet, dan kata tidak bakunya itu adalah atlet. Biasa kita selalu menggunakan atlet, tapi yang kata baku adalah atlet. Teman-teman dan adik-adik sekalian, mari kita pahami bersama-sama. Baterai, biasa kita menulis baterai, padahal kata bakunya itu adalah baterai. Cabai, bahkan kita selalu menulis cabe, kata bakunya adalah cabai. Detergen, bukan deterjen, biasa kita menulis deterjen loh. Efektivitas, nah, kata baku menggunakan kata V, dan kata yang tidak baku menggunakan huruf F. Nah, contoh kata baku foto itu menggunakan huruf F, bukan menggunakan huruf P dan H. Pohoto. Baik, selanjutnya. Contoh kata baku gua, bukan goa. Goa adalah kata yang tidak baku. Kita selalu menulis goa. Kata baku menggunakan huruf U, bukan O. Contoh kata baku selanjutnya adalah hektare. Nah, pakai E dia teman-teman sekalian. Dan contoh kata tidak bakunya itu hektar. Biasa kita menulis hektar. Sementara kata yang baku itu menggunakan huruf E. Indra, indera. Kata yang tidak baku itu adalah indera, menggunakan huruf E. Untuk kata yang baku tidak diharuskan menggunakan huruf E. Jenderal. Kata yang tidak baku, jenderal. Untuk kata yang baku harus menggunakan huruf E, teman-teman sekalian. Lembab itu memakai huruf P. Kata yang tidak baku menggunakan huruf B. Sementara kata yang baku itu menggunakan huruf P. Kata yang tidak baku menggunakan huruf B. Baik, selanjutnya. Kata baku napas dan kata yang tidak baku itu nafas, menggunakan huruf F. Sementara kata yang baku harus menggunakan huruf P, teman-teman. Objek, kata yang tidak baku objek. Mungkin kita kadang terasa ingin Inggris-Inggrisan, mau memakai kata yang objek. Sementara kata yang baku itu adalah objek. Praktik. Nah, kadang kita menggunakan ditulis, kadang kita menulis praktek. Sementara kata yang baku itu menggunakan huruf I. Praktik. Silakan. Nah, kadang saja kita salah
menggunakan nih. Silahkan menggunakan huruf A kita menuliskannya. Tentram. Nah, seharusnya kata yang baku itu tentram, kata yang tidak baku tenram. Nah, kata yang tidak baku itu tidak menggunakan huruf E, teman-teman sekalian. Sementara kata yang baku itu harus menggunakan huruf E. Nah, urgen. Nah, itu biasa kita urgen ya, gitu. Jadi, itu kata yang baku. Kata yang tidak baku itu menggunakan huruf T lagi tambahannya. Dan sementara itu adalah tidak baku. Nah, semoga kita sama-sama memahami kata yang baku dan kata tidak baku. Nah, untuk sama-sama kita mengetahui, lalu di mana sih kita bisa mengetahui kata yang tidak baku dan kata yang baku beserta dengan artinya? Yang pastinya yang pertama, kita harus membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan situ semuanya terletak kata yang baku. Dan kata yang tidak bakunya itu apa, serta kata itu apa maknanya. Tetapi sekarang adalah zaman yang sangat luar biasa teknologi, jadi kita bisa membuka secara daring dari web https://kbbi.kemendikbud.go.id. Nah, di situ semuanya tertera tuh, semuanya ada. Nah, kita coba ya. Nah, kita buka laptop kita terlebih dahulu, kita buka Google, kita ketik yang tadi https://kbbi.kemendikbud.go.id. Nah, kita coba. Di sini sudah tertera apa yang ingin kita cari. Selamat datang di KBBI dengan tulisan, kita bisa nulis, misalnya kita tulis resiko. Nah, kita klik pencarian. Oh, ternyata resiko adalah kata yang tidak baku. Nah, dia memberitahu tuh kata yang bakunya apa. Nah, kata bakunya tertera di bawah tuh, risiko. Nah, maka coba kita tuliskan di pencarian risiko. Nah, keluar tuh ada resiko. Nah, di situ dia menjelaskan pengertiannya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, dibuka webnya agar kita sama-sama memahami kata baku dan kata tidak baku. Teman-teman dan adik-adik sekalian, ayo kita sama-sama cinta bahasa Indonesia dan bangga dengan bahasa Indonesia. Eits, teman-teman dan adik-adik sekalian, video kali ini belum selesai. Agar kita sama-sama memahami kata baku dan kata tidak baku, kita harus bisa membedakan mana kata yang baku dan mana kata yang tidak baku. Sehingga nantinya dalam penulisan kita bisa memahami tidak hanya sekedar ucapan. Agar media pembelajaran kali ini dapat efektif dan juga terasa menyenangkan. Yuk, kita harus memahami bersama. Nah, yang pertama ada aktivitas. Nah, kata yang baku adalah aktivitas. Kata yang baku itu menggunakan huruf V, bukan huruf F ya teman-teman. Selanjutnya, supir atau sopir. Nah, kata baku yang benar itu adalah sopir. Menggunakan huruf O teman-teman, bukan huruf U. Orisinil atau orisinal. Nah, kata yang baku adalah orisinal. Mangkok atau mangkuk. Nah, yang baku adalah mangkuk. Nasihat atau nasehat. Nah, biasa kita menggunakan nasehat nih. Nah, kata yang benar adalah nasihat ya, teman-teman dan adik-adik sekalian. Ekstrem atau ekstrim. Kita selalu menggunakan kata ekstrim nih. Padahal kata yang baku adalah ekstrem. Cedera atau cedera. Nah, kata yang baku itu adalah cedera ya, teman-teman. Antre atau antri. Biasa kita menggunakan kata antri nih. Nah, sementara yang baku menggunakan huruf E. Antre, bukan antri. Bus, bis. Nah, kata yang baku itu bus ya, teman-teman. Jumat atau Jumat. Nah, kata yang baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak menggunakan petik. Bahkan kita dalam penulisan, dalam pengucapan, kita selalu menggunakan yang tanda petik itu ya.
Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baku adalah Jumat, coklat, atau coklat. Nah, bahkan dalam merek-merek iklan, semuanya itu menggunakan kata coklat. Sementara itu adalah kata yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah pedoman bahasa Indonesia. Kata yang baku adalah coklat. Oke, hutang atau utang. Nah, kita selalu menggunakan kata yang hutang nih, menggunakan huruf A. Sementara kata yang baku itu tidak menggunakan huruf H, yang baku menggunakan utang. Prosen atau persen. Nah, kata yang baku itu persen ya teman-teman. Silahkan. Nah, yang baku itu tidak menggunakan huruf A. Silakan, silakan. Begitu saja. Izin dan izin. Nah, kata yang baku menggunakan huruf Z, bukan huruf J ya teman-teman. Berpikir atau berpikir. Nah, kata yang baku itu menggunakan huruf P, berpikir, bukan huruf F. Zaman atau zaman menggunakan huruf Z atau huruf J ya. Nah, dalam Kamus Besar, Kaidah dan Pedoman Bahasa Indonesia, kata baku menggunakan huruf Z ya, zaman. Semedi atau semadi. Nah, kata yang baku itu semadi. Bahkan kita selalu menggunakan semedi nih dalam penulisan ataupun pengucapan. Dan mulai sekarang kita harus mengetahui kata yang baku sesuai dengan kaidah dan pedoman bahasa Indonesia, itulah semadi ya. Nah, itu saja pembahasan tentang kata baku dan kata tidak baku oleh saya Salsabila Rahma Lubis dengan NIM 0314232044 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Dadah, jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.